Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Habibillah, NIM T 2016-1055, ingin menjelaskan tentang profil pendiri metode Safindah. Metode Safindah ialah sebuah lembaga penyelenggara program pelatihan terjemah Al-Quran yang berdiri di Surabaya sejak tahun 2006. Sebuah lembaga yang konsen dalam mengadakan pelatihan terjemah Al-Quran bagi masyarakat muslim yang diselenggarakan di masjid, musola, majelis taklim, dan lingkungan masyarakat. Metode Safindah ini berdiri atas prakarsa yaitu Ustadz Khairul Anam selaku Ketua Yayasan Safinatul Huda bersama Ustadz-Ustadz senior. Metode ini merupakan upaya dari Yayasan Safindah untuk mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, bagaimana masyarakat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan menerjemahkannya dengan baik dan benar. Alhamdulillah, dengan metode yang mudah dan praktis ini, program pelatihan terjemah Al-Quran Safindah akhirnya dikenal banyak masyarakat dan mendapatkan respon yang baik di masyarakat. Awalnya hanya dikembangkan di Surabaya, di Sidoarjo, Gresik. Namun 2 tahun setelah metode ini dikembangkan di kota-kota lain di Jawa Timur, saat ini metode ini sudah berkembang di 45 kota atau kabupaten di Indonesia yang didukung oleh pengajar-pengajar, alumni pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Metode Safindah ini memiliki visi dan misinya. Yang pertama, visi menjadi lembaga pusat studi dan pembelajaran Al-Quran yang berkualitas tingkat nasional yang menitik beratkan pada aktualisasi nilai-nilai Al-Quran untuk membangun umat yang mempunyai daya saing pada tahun 2030 nanti. Misinya yang pertama, membentuk masyarakat muslim yang Qurani. Yang kedua, mengadakan pembelajaran Al-Quran, tahsin Al-Quran, dan tahfidz Al-Quran. Yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan tarjim Al-Quran. Yang terakhir yaitu mengadakan kajian tafsir Al-Quran dan ulumul Quran. Yang terakhir yaitu bentuk kegiatan. Program ini diperuntukkan kepada masyarakat secara umum, biasanya dilaksanakan di rumah-rumah, musola, masjid, majelis taklim, instansi pemerintah atau swasta. Program ini berupa membaca Al-Quran, sasarannya ialah masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran. Program pelatihan terjemah Al-Quran Safindah ini melatih masyarakat untuk bisa menerjemah Al-Quran langsung dari bahasa Arabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Rohman, NIM T 2018-1095. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PPTQ Safindah. Pada tahun 1996, Yayasan Safinatul Huda Surabaya bermula dari kegiatan musola yang didirikan oleh Dr. Andes Khairul Anam, MEI. Musola tersebut digunakan sebagai tempat belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak di sekitar rumah. Di Rungku Tengah 33, Surabaya pada tahun 2001. Yayasan didirikan di depan Notaris Bambang Heru Juwito SH nomor 38 tanggal 18 Oktober tahun 2001 dan diperbarui sesuai dengan tuntutan UU Yayasan, juga di Notaris Bambang Heru Juwito SH nomor 8 tanggal 5 Mei tahun 2010. Yayasan Safinatul Huda Surabaya berkedudukan di Jalan Rungkut Tengah 33 atau 33 Surabaya, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pada saat ini Yayasan Safindah singkatan dari Safinatul Huda Surabaya mempunyai
beberapa kegiatan diantaranya adalah panti asuhan, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Madrasah Diniyah atau Madin, Asrama Putri PP, Playgroup, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah baru kelas 1 dan 2, Taman Penitipan Anak atau TPA, program pelatihan terjemah Al-Quran kursus dan koperasi pondok pesantren, sejarah berdirinya LP PPTQ Safinda, LPPTQ Polpes Safinda di Surabaya merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Yayasan Safinatul Huda Surabaya, didirikan pada tanggal 1 Juni 2006. Awalnya unit ini berupa tim pelaksana, kemudian berubah menjadi PPTQ Safinda atau Lembaga Pelaksanaan Program Pelatihan Terjemah Al-Quran. Yayasan Safinatul Huda awalnya adalah berupa karena kemudian berubah menjadi PPTQ Safinda atau Lembaga Pelaksanaan Program Pelatihan Terjemah Al-Quran. Yayasan Safinatul Huda awalnya adalah berupa kegiatan TPQ di musola kecil berada di Kelurahan Rungkut Tengah 3 nomor 33 yang dirintis tahun 1996. Kemudian beberapa waktu kemudian berkembang menjadi beberapa kegiatan. Baru tahun 2001 secara yuridis formal berdiri dengan Akta Notaris Heru Bambang Juwito SH nomor 8 tahun 2001 dengan Yayasan Pondok Pesantren Safinatul Huda. Kemudian diperbarui lagi tahun 2010 dengan nama Yayasan Safinatul Huda. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Sirat, NIM T 2018-1052. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode langkah-langkah PPTQ Safinda, yang mana ada 4 langkah untuk pembelajaran PPTQ Safinda. Yang pertama, guru membimbing dan membacakan ayat-ayat dan diikuti oleh siswa. Yang kedua, guru mengulangi lagi kata-kata dan diikuti oleh siswa. Yang ketiga, siswa membacakan ayat dan dibenarkan oleh guru ketika siswa itu salah untuk membaca. Yang keempat, guru memberikan kata-kata dan memberikan nahu sorofnya. Nah, yang pertama itu guru membimbing, membacakan ayat demi ayat dalam Al-Quran dan diikuti oleh siswa. Metode ini sangat penting, 4 langkah ini sangat penting karena di dalam 4 langkah ini dari langkah dasar sampai langkah yang akhir, yaitu supaya siswa itu cepat paham. Karena kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah ini, maka siswa akan kesulitan untuk memahami PPTQ Safinda ini, karena guru itu membimbing dan siswa itu mendengarkan lalu mempraktekkan apa yang sudah didapat oleh guru. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tadi, guru membimbing dari demi ayat satu ayat yang lain dan diikuti oleh siswa. Nah, guru memberikan contoh ayat ini dan diikuti oleh siswa. Yang kedua, guru mengulangi lagi agar ingatan yang diajarkan oleh guru tersebut agar mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga, siswa membacakan dan dibenarkan oleh guru supaya siswa itu tidak salah membacakan. Yang keempat,
guru membacakan kembali bersertakan nahwu sorof, sehingga kalau kan kita kenal dengan nahwu sorof itu supaya kita itu tahu artinya, tahu maknanya. Justru kalau itu 4 langkah ini sangat penting. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Eska Fathia, NIM T2018-1056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan PPTQ metode Safinda. Kelebihan dari PPTQ metode Safinda ini ada 9. Yang pertama, metode PPTQ Safinda ini mengadopsi terjemah Al-Quran secara harfiah. Yang kedua, metode PPTQ Safinda ini dapat mengetahui terjemah Al-Quran dari kata per kata, sehingga siswa lebih banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, dengan metode PPTQ Safinda ini, siswa juga bisa mendapatkan tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu dan ilmu sorof yang diberikan secara bertahap dari juz ke juz. Yang keempat, di dalam metode PPTQ Safinda ini juga menyajikan pengajaran sastra Arab yang merupakan ilmu tingkat tinggi dalam pemahaman bahasanya, yaitu seperti ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu man'ani, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, di dalam metode PPTQ Safinda ini juga memberikan pengetahuan dan praktek dalam mengajar ilmu-ilmu seperti ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu balaghah tanpa menghafal teori-teori yang ada di dalamnya. Ininya sana, Bu. Yang keenam, metode PPTQ Safinda ini sangat mempermudah siswa memahami terjemah Al-Quran. Yang ketujuh, model pembelajaran dari PPTQ metode Yang ketujuh, model pembelajaran dari metode PPTQ Safinda ini adalah kooperatif dan sangat sederhana, sehingga sangat cocok digunakan untuk mengaplikasikannya dengan mata pelajaran terjemah Al-Quran. Yang kedelapan, di dalam metode PPTQ Safinda ini, tata bahasa Arabnya langsung dari bahasa Arab dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, metode PPTQ Safinda ini menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaryati NIM T2018-1084. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelemahan dari metode Safinda. Adapun kelemahan metode Safinda antara lain: A. Materi yang disampaikan seharusnya sering mungkin agar tidak terbebani siswa. B. Kurangnya SDM seorang guru yang inovatif dalam penyampaian materi. C. Keaktifan siswa dalam belajar. D. Kemampuan siswa yang variasi. E. Siswa mempunyai image bahwa pelajaran tafsir atau terjemah merupakan pelajaran yang membosankan atau sulit. F. Alokasi waktu dalam pembelajaran sangat sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.